Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang mendapat tugas untuk mengantar seorang gadis ke Amerika. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita tonton ya. Film dimulai di negara Serbia. Seorang pria bernama Torop sedang memasak. Saat menikmati hasil masakannya, tiba-tiba pintu apartemennya meledak. Setelah itu sekelompok pria bersenjata mengepungnya, lalu memaksa si Torop untuk ikut mereka menemui bosnya. Karena tidak punya pilihan, si Torop pun nurut saja. Saat di dalam mobil yang ditumpangi si bos, si Torop terlihat santai saja karena ternyata dia kenal dengan bos yang dimaksud, dan bos itu bernama Gorsi. Dia adalah penguasa daerah tersebut dan si Torop pernah kerjasama dengannya 10 tahun lalu. Tanpa basa-basi, si Torop bertanya apa yang diinginkan si Gorsi darinya. Si Gorsi pun mengatakan tujuannya yaitu agar si Torop mengantarkan seorang gadis ke Amerika. Mendengar itu, si Torok menjelaskan karena kalau dia tidak bisa memasuki Amerika karena dia tidak punya paspor. Tapi dengan santai si Gorsi menjawab kalau dia sudah mengurusnya. Si Gorsi juga memberikan sebuah benda dan menyuruh si Torok menyuntikkannya di leher pada saat mau naik pesawat ke Amerika. Si Torok pun menerima tugas tersebut setelah si Gorsi bersedia membayarnya 50 juta dolar. Setelah itu si Gorsi mengatakan kalau sebentar lagi mobil yang akan dipakainya akan sampai, dan dia memperingatkan si Torop supaya tidak mengkhianatinya. Setelah beberapa saat kemudian si Torop diturunkan di tengah jalan, hingga tak berapa lama kemudian sebuah mobil didaratkan helikopter di dekatnya. Tanpa menunggu waktu lagi, si Torop langsung masuk ke dalam mobil dan helikopter tersebut langsung membawanya terbang. Besok paginya si Torop didaratkan di depan sebuah biara. Setelah beberapa saat datanglah seorang suster bernama Rebecca menemuinya, lalu mengajukan 2 peraturan sebelum kita berangkat. Mendengar kata-kata kita, si Torop mengatakan kalau dia mendapat tugas hanya mengantar seorang gadis. Tapi dengan santai si Rebecca memberitahu kedua peraturannya, yaitu yang pertama, kemanapun gadis itu pergi, dia harus ikut. Dan yang kedua, kalau bisa gadis itu tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Setelah si Torop sepakat dengan peraturan yang diajukannya, si Rebecca langsung menjumpai gadis yang dimaksud ke dalam biara. Sambil menunggu, si Torop pun membuat rute perjalanan mereka nantinya. Tak lama kemudian, Suster Rebecca datang bersama seorang gadis yang baru kita tahu bernama Aurora, dan mereka langsung bergerak. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan jauh, mereka pun tiba di Kazakhstan. Tanpa mereka sadari ada orang yang memantau pergerakan mereka. Hingga saat menuju kereta api, tiba-tiba si Aurora putar balik sambil berlari. Melihat itu si Torop serta si Rebecca pun mengejarnya. Si Aurora pun mengatakan supaya mereka menjauhi kerumunan kalau masih ingin hidup. Tetapi si Torop tidak percaya dan menarik tangan si Aurora. Hingga tak lama kemudian omongan si Aurora terbukti karena tiba-tiba ada ledakan besar. Setelah ledakannya berhenti, si Torop langsung membawa mereka berdua naik kereta api. Di perjalanan si Torop bertanya pada si Aurora apa yang sebenarnya dia lihat tadi. Tapi yang menjawab justru si Rebecca dengan mengatakan kalau si Aurora tidak suka keramaian karena baru keluar dari biara. Film berlanjut, mereka bertiga tiba di perbatasan Rusia. Si Torop membawa mereka untuk menemui teman lamanya bernama Leo. Si Leo ini kerja sebagai penyelundup manusia. Saat bertemu, si Torok langsung meminta si Leo menyiapkan 3 tiket kapal laut
dan si Leo langsung mengiyakannya setelah si Torok membayarnya. Besok paginya mereka bertiga serta puluhan orang lainnya dibawa si Leo menuju kapal selam yang tiba-tiba muncul dari bawah permukaan es. Karena mereka semua adalah penumpang ilegal, mereka pun rebutan naik ke kapal. Saat di dalam kapal, si Aurora mengamuk setelah melihat banyak yang ditembaki. Melihat itu, si Torok langsung melumpuhkan si Aurora dan membuatnya tertidur. Singkat cerita, mereka bertiga serta si Leo tiba di perbatasan Kanada, tapi di perjalanan mereka ditembaki pesawat drone. Dengan keahliannya si Torok dapat menghancurkannya, tapi sialnya dia terluka terkena serpihan pesawat drone tersebut. Dia juga mengirim si Leo ke alam lain saat si Leo ingin menembaknya. Film berlanjut, mereka bertiga istirahat di sebuah hotel yang ada di Kanada. Si Torok pun menyuntikkan benda yang diberikan si Gorsi sebelumnya, karena menurut si Gorsi benda tersebut akan membantunya lolos dari pemeriksaan di bandara. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di Amerika, tepatnya kota New York. Si Torok pun membawa mereka berdua ke rumah yang disiapkan si Gorsi. Si Aurora pun merasa sedih menonton berita yang menunjukkan biara tempat dia tinggal sebelumnya hancur kena bom dan semua yang tinggal di sana tewas. Si pembawa berita mengutarakan kalau itu semua adalah ulah teroris. Saat si Rebecca dan si Aurora masuk ke ruangan lain, si Torok menerima telepon dari si Gorsi yang mengucapkan selamat karena berhasil membawa si Aurora ke Amerika. Si Gorsi pun memberitahu kalau sebentar lagi seorang dokter akan datang untuk memeriksa si Aurora. Dan jika si Aurora baik-baik saja, dia bebas pulang dan alat pelacak yang ada di lehernya akan dimatikan. Mendengar itu, si Torok pun emosi karena merasa dibohongi si Gorsi tentang benda yang disuntikkan ke lehernya ternyata alat pelacak. Sedangkan di ruangan lain, si Aurora bertanya pada si Rebecca kenapa membawanya ke kota ini. Si Rebecca hanya menjawab kalau dia sudah tidak bisa menjaganya lebih lama lagi. Setelah itu dia menemui si Torok yang sedang memantau dua kelompok di bawah yang baru tiba. Melihat itu, si Rebecca pun bertanya siapa mereka semua. Si Torok pun memberitahu kalau kelompok di sebelah kiri adalah orang-orang yang bekerja di sekte si Rebecca, yaitu Neolite. Dan kelompok sebelah kanan adalah anggota si Gorsi. Mereka semua hadir untuk memastikan kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya. Saat asik ngobrol, si Rebecca melihat seorang pria turun dari mobil. Dia pun memberitahu si Torok kalau pria itu adalah seorang dokter dan 3 bulan yang lalu datang ke biara. Tak lama kemudian si dokter masuk ke dalam langsung memeriksa si Aurora. Setelah melihat hasil pemeriksaan darah si Aurora, si dokter pun ngomong, mereka sangat kuat seperti yang kita duga. Mendengar omongan si dokter, si Aurora merasa syok. Sedangkan di ruangan lain, si Torok langsung mengintimidasi si dokter dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi pada si Aurora. Tapi si dokter diam saja hingga si Rebecca menyuruh si Torok membiarkan si dokter pergi. Setelah si dokter pergi, si Aurora keluar dan mengatakan kalau saat ini dia hamil anak kembar. Mendengar itu, si Rebecca justru ikut syok karena selama ini dia selalu mengawasi si Aurora 24 jam dan tidak ada seorang pun laki-laki yang pernah dekat. Si Aurora pun ngomong pada si Torok kalau mereka yang mengincarnya hanya menginginkan bayinya. Saat mereka masih bingung, si Torok menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai pimpinan Neolite. Dia menyuruh si Torok untuk mengantar si Aurora ke mobil yang sudah menunggunya di bawah. Setelah itu tugasnya selesai. Mendengar itu, si Torok pun mengiyakannya. Tapi saat si Aurora hendak masuk ke dalam mobil di mana si dokter sudah menunggu, tiba-tiba si Torok berubah pikiran hingga terjadilah baku tembak dan menewaskan si Rebecca. Tapi entah kenapa saat genting, si Aurora justru menembak si Torok sambil mengatakan kalau dia membutuhkan si Torok hidup-hidup.
Film berlanjut, si Torok terbangun di suatu ruangan yang tidak dikenalnya. Dia pun dibawa menemui seorang pria yang bernama Dr. Andier yang mengaku sebagai ayah si Aurora. Dr. Andier pun memberitahu kalau secara klinis si Torok sudah mati dan sebelumnya mereka mencuri mayatnya dari kamar mayat dan dia berhasil menghidupkannya dengan peralatan canggihnya. Dan si Torok koma selama 5 hari. Si dokter pun menceritakan tentang masa lalunya yang dipecat 20 tahun lalu dari profesi kedokteran karena mencoba menanamkan bayi manusia dengan kecerdasan buatannya. Dan pada saat itu pimpinan Neolite mendatanginya dengan tawaran menggiurkan di mana dia disuruh melakukan apa yang seluruh dunia takutkan, yaitu menciptakan manusia super. Setelah pertemuan tersebut, si Andier membangun komputer canggih untuk menjadi ibu buatan si Aurora. Tapi setelah si Aurora lahir, dia berubah pikiran dan tidak jadi menyerahkannya ke Neolite. Pimpinan Neolite murka lalu menyewa si Gorsi untuk membunuhnya. Tapi si Andier berhasil selamat dan waktu itu si Gorsi membawa si Aurora yang masih bayi. Setelah mendengar cerita si Andier, si Torok pun bertanya apa yang diinginkan darinya. Dan si Andier meminta si Torok mencari putrinya karena dia yakin si Aurora masih hidup dan merencanakan ini semua karena saat si Aurora menembaknya pasti ada tujuannya. Sedangkan di kantornya pimpinan Neolite sedang memarahi anggotanya hingga tak lama kemudian seorang bawahannya memberitahu kalau tubuh yang dicuri dari kamar mayat adalah si Torok karena polisi menemukan mobil yang mengangkutnya di New Jersey. Mendengar itu si pimpinan bertanya-tanya, siapa yang ingin mencuri tubuh orang yang sudah mati? Film berlanjut, si Torok bertanya bagaimana si Aurora bisa selamat dari ledakan tersebut dan si Andier menjawab kalau itu semua karena kekuatan bayi yang dikandung si Aurora. Saat mereka berdua sedang ngobrol serius, datanglah anggota si Andier memberitahu kalau Neolite berhasil menemukan lokasi mereka saat ini dan tak lama lagi akan sampai di tempat tersebut. Mendengar itu si Andier memohon kepada si Torok untuk menemukan putrinya. Sedangkan di perjalanan pimpinan Neolite sedang video call dengan si Gorsi dan si Gorsi bertanya kenapa bayarannya belum ditransfer. Tapi nasibnya sungguh malang karena beberapa detik kemudian dia justru tewas karena ledakan rudal yang ditembakkan anggota Neolite. Setelah itu salah satu anggotanya melapor kalau satelit mereka menunjukkan ada 2 mobil yang meninggalkan tujuan mereka saat ini. Tak lama kemudian mereka tiba di tempat si Andier dan si Andier sudah menunggu kedatangan mereka dan dia tidak mau memberitahu keberadaan si Aurora. Si pimpinan pun langsung menembaknya. Di tempat lain, si Torok serta rombongannya baru tiba di sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Dia pun memasuki rumah tersebut dan menemukan si Aurora yang sedang duduk manis. Dia pun mengajaknya pergi. Akhir cerita, 6 bulan kemudian si Torok sedang menemani si Aurora di rumah sakit, tapi dia harus sedih sekaligus bahagia karena setelah bayinya lahir, si Aurora meninggal dunia dan film pun selesai.